Bismillah, sejarah singkat Desa Cipakem Kuningan Jawa Barat. Salam hormat wahai semua masyarakat Cipakem Kuningan Jawa Barat, semoga sukses selalu, amin. Sejarah Desa Cipakem, cerita ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada, selamat menyimak. Sebelum menyimak jangan sungkan untuk subscribe guys, agar kami semangat untuk mengupload video-video bermanfaat selanjutnya dan mendapatkan berkah silaturahim. Yang subscribe semoga sehat selalu lahir batin, panjang umur, dimudahkan dalam segala urusan dunia akhirat, dan masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Allah ya Robbal Alamin. Bismillah, sejarah singkat Desa Cipakem Kuningan Jawa Barat. Salam hormat wahai semua masyarakat Cipakem Kuningan Jawa Barat, semoga sukses selalu, amin. Sejarah Desa Cipakem, cerita ini merupakan hasil dari penelitian singkat, pendek, dan dangkal tentang sejarah Cipakem, yang ditelusuri sejak beberapa tahun ke belakang dari sekarang. Cerita ini didapat dari berbagai sumber yang secara pengetahuan dan usianya dapat dipercaya sebagai informan mengenai seluk-beluk asal mula Desa Cipakem yang besar ini. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca sehingga lebih mencintai dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap Cipakem yang bersejarah ini, karena masyarakat yang beradab dan maju adalah masyarakat yang tidak melupakan jati dirinya. Dengan ini mudah-mudahan generasi penerus Desa Cipakem selalu mengingat perjuangan leluhurnya dalam membangun desa, serta memelihara dan melestarikan tradisi-tradisi yang ada, sehingga terhindar atau tidak terjebak dengan perilaku menyimpang yang justru menghambat kemajuan desa. Berikut hasil penelusuran singkat, yang sifatnya sebagai informasi dan semoga memberi gambaran tentang sejarah Cipakem. Gambaran singkat sejarah Desa Cipakem, versi cerita rakyat. Keterangan, tulisan di baris atas adalah aksara Jawa Sunda dalam tulisanan Hanacaraka, artinya, Karuhun Cipakem, Eyang Sangkuwu, Eyang Candera Saraya, Eyang Samiulin, Eyang Martapada seperti baris kedua ditulis dalam tulisan Latin. Diceritakan, jauh pada zaman dahulu sebelum Desa Cipakem terbentuk, ada 3 orang yang datang ke daerah pegunungan sekitar Cipakem, yang diutus dari Cirebon, yaitu Raden Adipati yang pertama kali membuat rumah dan menjadi lembur di Cikalapa. Raden Raksagati dan Raden Raksapati yang mengoyak daerah ngolah nagara di Walahar dan di Cisetra. Raden Raksagati mempunyai anak yang dikenal dengan sebutan Eyang Sangkuwu warga bumi yang kemudian membuka lahan permukiman di Cipicung atau Cibitung sekitar Ciceri, sekarang Dusun Cireri masuk ke desa Giriwaringin, yang merupakan cikal bakal Cipakem saat ini. Diceritakan pula, ada sekumpulan orang dari Mataram yang melakukan perjalanan untuk menghindari peperangan kerajaan Jawa di Mataram pada masa itu. Kesultanan Mataram Islam terbentuk pada abad ke-17 hingga sampailah di daerah Gunung Rabuk, dipimpin oleh seorang yang dikenal dengan nama Samiuddin yang artinya adalah agama yang sama yaitu Islam. Eyang Samiuddin dikenal juga dengan sebutan Eyang Samiulin, bermukim di kaki Gunung Rabuk yang kemudian daerah tersebut dinamakan Anggataruna. Peninggalannya atau bukti dari keberadaan daerah tersebut di sana terdapat makam warga Anggataruna. Untuk mencari tempat persembunyian yang lebih aman dan nyaman dalam usahanya yang pada zaman dahulu terkenal dengan kesaktiannya, Eyang Samiuddin bertapa di kelaban sekitar Gunung Rabuk untuk mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Kemudian pada saat bertapa Eyang Samiuddin melihat gemerlap cahaya pada pandangannya, di daerah sebelah barat kulon, lalu mengikutinya dengan menuruni bukit-bukit Semprong Walanda lalu ke Mungkalawang, agar tidak lupa jalan kembali ke Anggataruna. Eyang Samiuddin menancap-nancapkan batang pohon sepanjang jalan. Setelah sampai pada sumber cahaya yang dimaksud, ternyata cahaya tersebut adalah pantulan sinar matahari pada sisir gading seorang putri cantik yang sedang mandi dan menyisir rambutnya di sungai. Sekarang sungai itu dikenal dengan sebutan Sungai Sirigading, berasal dari kata sisir gading. Putri tersebut adalah anaknya Eyang Sangkuwu warga bumi yaitu Dewi Lembu yang tinggal di daerah tersebut yang sudah mempunyai nama yaitu Cipicung. Lalu, beralihlah warga Anggataruna ke Cipicung. Dewi Lembu ialah seorang putri yang sangat cantik luar biasa pada masa itu, dan banyak lelaki yang ingin mempersuntingnya, dan membuat repot Eyang Sangkuwu karena banyak yang memperebutkannya. Hingga sampailah diadakan sayembara sebagai syarat untuk mempersunting bagi yang memenangkannya. Dan sayembara tersebut dimenangkan oleh Eyang Samiulin. Beliau berhasil berdiri dan melakukan sholat di atas daun pisang, sehingga membuat takjub Eyang Sangkuwu. Kemudian Eyang Samiulin menikahi Dewi Lembu dan mempunyai 2 orang putri yaitu Nyi Mas Kenanga dan Nyi Mas Cempaka.
Singkat cerita, sekitar abad ke-17 tepatnya pada tahun 1770 atau ada juga yang menyebutkan sekitar abad ke-18 tepatnya pada tahun 1824 Cipicung diubah namanya menjadi Cipakem pada masa penjajahan Belanda waktu itu. Berdasarkan literatur yang ada, VOC mulai masuk Jawa dan berpusat di Batavia pada masa itu. Dan menurut cerita lain, Cipakem adalah tempat semahyangnya ilmu lahir dan ilmu batin, yang ketika terjadi perumusan wilayah pemerintahan, kesimpulan dan keputusannya selesai di Cipakem. Pakem berhenti, selesai. Dan sudah 17 kuwu yang memimpin Cipakem sampai saat ini, namun baru 15 kuwu yang sudah diketahui namanya. Berikut nama-nama sesepuh desa Cipakem tersebut. 1. Eyang Sangkuwu warga bumi Cipicung, pemimpin yang merakyat dan mengayomi rakyat. 2. Eyang Samiulin atau Samiudin, Mataram, beliau mempunyai banyak keterampilan dan berilmu tinggi, juga berwibawa dalam memimpin rakyat. 3. Eyang Candrasaraya Cirebon, pemimpin yang mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama, sasaraya, membangun Cipakem. 4. Kuwu Sinandaka Cirebon Girang. 5. Kuwu Gede. 6. Kuwu Jangkung. 7. Kuwu Abdu. 8. Kuwu Makum. 9. Kuwu Subang. 10. Kuwu Suhaena. 11. Kuwu Ero. 12. Kuwu Warda. 13. Kuwu Umri. 14. Kuwu Diding Wahyudin. 15. Kuwu Uci Sanusi. Cerita di atas masih jauh dari kesempurnaan karena sulitnya menemukan orang yang mengetahui secara menyeluruh tentang asal-muasal desa Cipakem, serta tidak adanya tulisan-tulisan yang membantu, namun mengingat sejarah Cipakem yang terlupakan dan semakin jarang yang mengetahuinya, sehingga beresiko memberikan dampak buruk kepada pemahaman keturunan Cipakem, mudah-mudahan cerita ini bisa sedikit memberi manfaat dan mengingatkan pembaca pada leluhur Cipakem yang merupakan desa tua dan bersejarah yang harus dijaga dan dilestarikan. Lalu bagaimanakah versi aslinya yang sesuai dengan buku sejarah desa Cipakem, yang pernah ditulis dalam aksara Jawa Sunda oleh leluhur Cipakem, konon katanya dituliskan di atas lembaran daun yang sekarang tidak diketahui keberadaannya. Terima kasih, wallahu alam, mohon maaf bila ada kekurangan, mohon bantu support channel kami dengan subscribe, like, komen dan share, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada yang sudah nonton. Jangan lupa bantu like, komen dan subscribe. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran wa ahsana wa jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.